Di video ini, gue akan share 5 hal yang akan gue share atau gue jawab ketika ada yang nanya ke gue, Pram, gue tertarik untuk bikin rental PS atau gaming space gitu ya. Kira-kira langkah pertama apa yang bisa gue lakukan gitu. Apapun yang akan gue share di video ini based on my experience selama gue membangun Ikuzo PlayStation kurang lebih 1,5 tahun gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Ikuzo PlayStation merupakan sebuah number one PlayStation family gaming space gitu ya. Kita spesifik pasarnya adalah keluarga gitu. Jadi selama 1,5 tahun gue menjalankan bisnis tersebut, gue pasti banyak dapat pembelajaran, dan ini kan gue share ke kalian semua secara gratis. Ini lebih ke fundamentalnya, jadi gak akan ada di channel YouTube lain gitu, at least untuk sekarang. Hal pertama yang perlu lo siapkan atau lo perhatiin adalah lo harus analisa privilege lo sendiri gitu. Lo tuh punya privilege apa sih gitu. Privilege tuh bisa macam-macam gitu, nggak hanya duit dalam artian modal gitu. Bisa tempat, lo udah punya tempat mungkin, lo punya network yang bisa diajak kerja sama mungkin gitu, lo punya sumber daya atau resource yang lo bisa manfaatkan lagi. Let's say lo udah punya PS-nya misalnya, lo udah punya unit lainnya, misalnya lo punya banyak spare TV misalnya, kayak gitu, itu kan privilege ya gitu. Jadi kita analisa dulu gitu, kita fokus ke kekuatan apa yang kita punya gitu. Kita nggak bisa fokus ke problem yang kita punya, karena kalau misalnya kita fokus ke problem gitu ya, kita nggak akan pernah menyelesaikan masalahnya gitu. Kita sama-sama sepakat kalau misalnya problem kan kita butuh solusi gitu ya. Nah, di sini kita harus analisa dulu gitu. Ketika kita mau bikin sebuah gaming space atau rental PS gitu ya, kita tuh punya apa sih gitu, kelebihan yang kita punya apa sih. Misalnya kita anggap aja kita punya gini, kalau dari kasus gue punya resource modal gitu ya, dari investor yang kebetulan investornya itu adalah orang tua gue sendiri gitu. Itu privilege buat gue gitu. Nggak mungkin gue tidak memanfaatkan privilege itu dong, ya kan gitu. Tapi apakah dengan itu saja cukup, dengan modal saja? Tentu enggak gitu. Karena investor sendiri, walaupun memang dalam kasus gue adalah ortu gue sendiri gitu ya, nggak akan pernah ngasih sepeser pun ke gue kalau misalnya gue nggak punya bisnis model yang bagus, yang memang punya proyeksi ke depannya. Setahun berapa, 2 tahun gimana kira-kira proyeksinya segala macam. Kalau misalnya orang sebanyak duit apapun, tapi ketika kita menjelaskan bisnis modelnya nggak oke, nggak good deal, itu baca nggak good deal, orang nggak akan masuk. Itu kalau dari kasus gue gitu. Let's say contoh lain misalnya, lo sebelumnya udah punya PS gitu ya, satu aja, satu PS, terserah mau PS2, PS3, PS4, PS5, terserah gitu. Karena ketika kita punya itu, misalnya nih ya, contoh aja nih, lo bikin rental, di bayangan lo rental terlalu banyak unit, betul kan gitu. Tapi karena lo hanya punya satu dan modalnya cuma hanya itu, apakah lo nggak jadi untuk bikin rental? Aneh kan gitu. Kalau misalnya lo pengen bikin rental dan lo punya PS1 ini, ya bukannya di satu. Tapi masa rental di tempat cuma satu unit? Nggak ada yang bilang harus di tempat. Lo sewain aja keluar gitu. Lo sewain ke teman-teman lo yang sekiranya nggak punya PS gitu ya. Misalnya lo punya PS3, PS3 tapi udah ketinggalan zaman. Ya orang-orang yang punya PS5, mereka kan maksudnya udah lama nggak main PS3 gitu ya. Mungkin mereka mau nostalgia, kasih PS3. Kita harus cari privilege kita sendiri gitu. Karena ya privilege kan bentuknya macam-macam banget. Misalnya network gitu, lo nggak punya duit sepeser pun bahkan, tapi lo punya kenalan siapa, orang yang punya ratusan juta, miliaran follower gitu ya. Pak, Bu, saya punya bisnis modal seperti ini gitu ya. Kita pembagiannya sahamnya 50%, 50%, bapak modal capital segini, chip in segini, gue modal keringat. Itu bisa kan kita meleverage uang orang gitu lah kan. Kita nggak pakai uang kita sendiri, asal kita punya privilege networking yang bagus gitu. Jadi kita fokus ke solusinya gitu. Jadi kita jangan fokus ke masalah. Kalau misalnya kita bikin rental yang misal kita pengen niru punya gue aja, misal punya Ikuzo gitu ya. Ikuzo kan semuanya PS5 semua ya, gitu. Kalau misalnya lo gak punya resource untuk bisa mendapatkan PS5 semua, ya jangan fokus ke sana gitu. Fokus dengan apa yang lo punya gitu. Karena dengan apa yang lo punya itu, dengan survival mode lo yang nyala nantinya, itu justru powerful banget gitu.
Itu switching point of view-nya bisa sangat powerful gitu. Kalau misalnya point of view-nya salah, either lo nggak jadi bikin atau lo mulai langkah yang oke, nggak apa dengan kelebihan dan kekurangan yang gue punya, gue tetap akan mulai. Itu yang pertama. Yang kedua, analisa masalah apa sih yang ada di sekitar lo. Contohnya gimana? Misalnya gini, misalnya lo hidup di tengah hutan gitu, apakah akan lo buka rental PS? Kan nggak mungkin. Gitu. Dan setiap orang kan pasti tinggalnya berbeda-beda ya. Ada yang di tengah kota, bener-bener di tengah kota. Ada yang di pinggiran di desa gitu ya. Ada yang di pinggiran tapi mungkin masih perumahan segala macam. Itu kan pasti lingkungan kita kan berbeda-beda gitu. Calon customer kita pun berbeda-beda gitu. Dan masalah yang mereka miliki itu pasti berbeda-beda juga gitu. Misalnya lo buka rental PS di tengah perumahan elit. Emang ada yang mau datang? Mungkin ada. Tapi tergantung fasilitas apa yang lo punya gitu. Fasilitas apa yang lo punya itu disesuaikan dengan masalah apa yang lo sekiranya ada nih di lingkungan gue. Misalnya di Bandung nggak pernah ada rental PS yang menyediakan racing simulator gitu. Oke, kesempatannya ada tuh, peluangnya ada. Tapi bukan hanya peluang, customernya ada nggak, marketnya ada nggak. Oke, gue analisa lagi, banyak penggemar otomotif di Bandung gitu ya, yang antusias untuk bisa main racing simulator, tapi mereka nggak bisa realisasikan hal tersebut karena memang mungkin mereka tidak punya capital yang sebesar itu untuk bisa membeli sendiri gitu ya. Dan ketika mereka mau menyewakan pun atau ngerental gitu ya, nggak ada yang menyediakan. Itu kan berarti ada masalah yang bisa diselesaikan gitu. Nah, ketika kita mau buka rental PS, coba cari analisa masalah yang lo punya di lingkungan sekitar lo gitu. Karena bisnis itu simpel. Kalau bisnis lo mau sustain gitu atau mau grow up atau mungkin setidaknya mau bisa diterima oleh masyarakat, lo perlu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang mereka punya. Lo pengen masuk ke rumah lo tapi digembok misalnya. Yang lo perlu itu apa? Kunci gitu. Nah, lo bisa nggak jadi kuncinya? Ketika lo bisa menjadi kuncinya gitu ya, dan bisa buka gembok, itu kan berarti menyelesaikan masalah orang yang pengen masuk ke rumah gitu. Begitupun sama dengan rental PS lo gitu. Mungkin orang ya udah sibuk kerja, udah nggak punya waktu lagi buat main PS. Itu pun kalau mau beli ya sayang juga karena memang mungkin tahu nggak akan pernah terpakai. Ya mungkin solusi rental cocok untuk mereka gitu ya. Gitu. Jadi analisa dulu masalahnya apa nih yang ada di sekitar lo. Lo nemu masalahnya, lo cari solusinya atau mungkin lo jadi solusinya gitu. Ya lo akan diterima oleh masyarakat dalam artian ya bisnis lo akan jalan. Gitu. Itu yang kedua. Jadi setelah lo punya privilege gitu ya, lo analisa privilege apa yang lo punya, lo cari nih di sekitar lo tuh ada masalah apa yang bisa lo selesaikan dan lo jadi solusinya. Yang ketiga itu adalah setelah lo menganalisa tersebut akan muncul yang namanya brand positioning. Brand positioning ini apa sih gitu? Brand positioning itu lebih ke gini. Rental PS atau gaming space itu udah banyak banget. Gitu. Dari zaman dulu kita itu udah menjadi bagian dari diri kita lah. Gitu. Dari zaman PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 sampai sekarang gitu ya. Itu udah banyak banget. Kolamnya tuh udah gede banget. Gitu. Nah, di kolam yang besar itu, apakah lo ingin membuat rental PS yang biasa aja sehingga lo bersaing dengan sekian banyak rental PS yang ada di Indonesia atau bahkan di daerah lo gitu ya? Atau lo mau spesifik ke satu market? Gitu. Misalnya contoh, lo membuat rental PS khusus untuk anak sekolahan. Emang apa pengaruhnya sih? Gitu. Kalau misalnya spesifik dengan hal tersebut, yang datang ke tempatmu itu mostly mungkin 90% adalah anak sekolahan. Karena fasilitas yang lo sediakan, event-event yang lo mungkin buat, gitu ya, cara lo berkomunikasi, gitu ya, harga segala macam itu semua berpengaruh. Gitu karena memang market lo adalah anak sekolahan. Balik lagi karena brand positioning lo adalah rental PS khusus untuk anak sekolah. Kalau masih terlalu banyak, spesifikin lagi. Rental PS khusus anak SMA. Gitu. Gunanya apa sih sebenarnya? Mungkin lo bisa bikin promo kayak ini. Dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, ada promo khusus mereka yang masih pakai seragam. Yang dapat free es teh misalnya. Atau mungkin main 2 jam gratis 1 jam. Gitu. Itu kan spesifik banget ya.
gitu. Jadi lo yang tahu market lo siapa itu tahu harus melakukan apa, dan orang yang mau main rental PS pun kebetulan kalau mereka pelajar SMA, mereka tahu harus datang ke mana. Itu gunanya brand positioning yang jelas gitu. Pokoknya lo harus punya, balik lagi tadi di awal, lo harus punya specific market, lo harus punya specific problem. Lo jadi kuncinya, lo jadi solusinya, udah, lo menang di market tersebut. Itu caranya lo untuk bisa survive di sekian banyak rental PS yang ada di Indonesia ini, atau mungkin di kota-kota tertentu ya, tergantung kalian udah bikinnya di mana gitu. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya atau yang keempat, sebenarnya tadi gue udah bahas, cuman gue bahas lagi ya gitu. Ketika lo sudah tahu semuanya, brand positioningnya, customernya gimana, masalah apa yang sekiranya ada gitu, lo baru bisa nentuin nih service apa yang lo punya gitu. Oke, kita rental PS, tapi apakah PS3 gitu ya, apakah PS4 atau mungkin PS5 gitu. Di kota-kota tertentu gitu ya, ada PS3 yang laku parah walaupun sudah bertahun-tahun. Tapi di Bandung PS3 sepi peminat. Nah, cara tahu kita mau pasang PS berapa itu gimana caranya? Caranya adalah ya tadi 3 step awal yang udah gue bilang tadi. Ya, lo harus tahu dulu brand positioningnya, lo harus tahu dulu masalah apa yang ada gitu. Kalau misalnya masalahnya orang butuh PS5, lo sedianya PS3, nyambung nggak? Enggak. Apakah itu menyelesaikan masalah? Enggak. Lo nggak akan pernah jadi solusi mereka, dan rental lo akan sepi. Jadi lo harus tahu dulu market lo ini siapa. Apakah mereka punya PS di rumahnya segala macam, gitu ya? Apakah mereka sukanya PS5, PS4, PS3, atau bahkan PS2, gitu. Ya orang lapar jangan dikasih minum, orang haus juga jangan dikasih makan, nggak nyambung, gitu. Cuma kan kita harus tahu dulu apakah orang tersebut lapar atau haus kan. Kita survei dulu tuh, tanya-tanya orang sekitar, kita bikin G-form, kita ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol, networking. Selain dari survei juga itu bisa jadi privilege juga kan, networking sama orang. Siapa tahu orang tersebut mungkin tiba-tiba bisa jadi investor, atau mungkin nantinya jadi customer segala macam. Dengan lo sering berkomunikasi dengan orang, dengan berrelasi dengan orang, lo akan dapat insight yang sangat banyak sekali gitu, dan itu akan membantu lo untuk bisa menentukan apakah PS3, PS4, PS5, atau mungkin PS2 yang memang udah bertahun-tahun lalu gitu. Contohnya sendiri PS2 ada kan di khusus gitu, walaupun banyak yang nanya, emang sekarang masih ada yang ini gitu. Pas mereka nanya 2 menit 5 menit kemudian ada yang datang lagi, gue gak pernah jelasin karena yang nanya itu pasti bukan marketnya. Jadi fokus ke market yang lo incar gitu. Jangan sama-ratain semua kalangan gitu. Karena kalau sama-ratain semua kalangan gitu ya, memang luas banget gitu ya. Tapi potensi lo ditolak oleh beberapa kalangan masyarakat juga itu lebih gede lagi. Gue punya rental PS, yaudah gue buka, gue gak perlu branding apapun, gue taruh PS3, PS4, PS5 gitu ya. Orang gue sukanya buat Xbox, gimana dong? Gak nyambung gitu. Jadi lo tentuin dulu gitu ya, fundamentalnya seperti apa, brandingnya seperti apa segala macam gitu ya, brand positioningnya. Dengan itu lo akan tahu service apa yang lo bisa kasih. Itu di poin keempat. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir, ini yang menurut gue justru yang paling lo perluin gitu ya, ketimbang 1-4 poin yang sebelumnya udah gue sampaikan gitu. Karena tanpa hal ini gitu ya, semuanya akan menjadi nol besar aja gitu. Dan ini yang menjadi akan favorit gue. Jadi step kelima ketika lo pengen terjun gitu ya, pengen memulai bisnis gitu, terlebih untuk rental PS atau gaming PS ini, yang lo perlu sebenarnya adalah itu lo komitmen dulu. Lo komitmen untuk mulai, dilanjutkan dengan konsisten untuk terus memulai gitu ya, terus penasaran akan hal baru dan segala macam. Ketika lo komitmen dan lo konsisten, lo harus persisten juga. Apapun hasilnya, kalau lo itu memang mimpi, lo jalanin aja terus. Seberat apapun gitu ya. Gitu, mau lo pincang, mau apa segala macam, mau lo dibobol sama maling segala macam. Kalau memang mimpinya di situ, ya kejar terus. Gitu, karena ya lo lihat Burj Khalifa, semakin tinggi semakin gede juga anginnya. Gitu. Tapi kalau misalnya mimpi lo sekedar rumah biasa, ya mungkin cobaannya nggak segede itu, anginnya nggak sekencang itu. Tapi kan mimpi lo gue yakin nggak di situ. Gitu. Bisa aja Burj Khalifa, atau mungkin nggak se Burj Khalifa, mungkin se-Menara Eiffel gitu tingginya gitu. Ini analogi aja, tinggi kan, maksudnya anginnya akan kencang gitu. Dan begitu pun sama dalam hidup,
terlebih dalam bisnis ini juga gitu. Lo pengen bikin rental, pengen gaming space ketinggi apa? Kalau emang tinggi pasti cobaannya banyak. Jadi lo harus persisten, lo harus pantang menyerah, tahan banting gitu. Oke, kalau misalnya tujuan lo cuma pengen set akun, habis itu viral, rame, lo dapet revenue dari situ, modal lo balik, habis itu tutup, beres, ya terserah. Itu kan lo. Gitu, baik lagi. Ada orang yang emang niatnya pengen bikin yang ya udah biasa aja. Ada orang yang bikin pengen gaming space yang bener-bener gede. Ada kan orang-orang kayak gitu. Dan setiap levelnya atau setiap tiernya itu cobaannya beda gitu. Lo mau yang tier level 1 beda gitu ya, 2 beda juga, 3 apalagi, begitu seterusnya gitu. Sekarang pertanyaan lo yang di mana gitu, itu disesuaikan aja gitu. Dan ketika lo sudah komitmen, sudah konsisten dan persistence, yang lo perlu terakhir apa? Enjoy di momen nih gitu. Karena ya maksudnya rezeki kan kita udah pasti nggak bisa bertukar lah ya gitu. Kita udah punya porsinya kita masing-masing gitu. Cuman ya rezeki itu selain memang kita udah diatur, kita harus juga untuk bisa mengusahakan gitu. Kita harus bisa ngejar juga rezeki tersebut gitu. Nah, terkadang kalau misalnya hari ini sepi, besok sepi gitu ya, seminggu sepi, sebulan sepi gitu, apakah 2 bulan kemudian akan tetap sepi? Ya belum tentu, 50-50 gitu. Tapi baiknya kalau rezekinya pasti aja yang datang customer baru, tiba-tiba bulan kedua jadi ramai gitu. Jadi enjoy aja, sabar aja gitu. Jadi mau hari ini sepi, besok sepi, lusa sepi, lo persisten aja gitu. Baik lagi tadi, lo mau pincang gitu ya, lo mau dibobol maling, lo gak mau dapet customer satu pun di hari itu. Kalau memang itu mimpi lo ya, lo harus komitmen, lo harus konsisten, persisten, dan sabar aja, enjoy gitu. Gitu. Lo kombinasiin 4 hal ini, bener-bener kombinasiin 4 hal ini gitu ya. Lo kalau masih sepi rentalnya gitu ya, gue tarik kata-kata asal lo bener-bener menerapkan 4 hal ini ya, lo komitmen untuk memulai, lo konsisten untuk terus memulainya, untuk terus penasaran. Ketika lo memulainya, lo terus persisten untuk menghadapi semua rintangan yang ada gitu. Dan ketika lo sudah melakukan kombinasi dari 3 hal tersebut, yang lo tinggal lakukan ya udah enjoy-nya gitu, sabar aja. Karena perjuangan kita gitu ya, itu tuh gak akan mengkhianati hasil, itu beneran gitu. Mungkin memang ada yang 6 bulan udah sukses, 1 tahun udah sukses, 2 tahun baru sukses gitu. Cuman kan orang gak akan pernah finish kalau gak pernah mulai kan? Gitu. Masalahnya lo mau mulai gak? Gitu, dari 1 langkah kecil gitu. Karena kalau misalnya lo udah mempelajari semua hal, lo udah nonton ribuan video tentang how to start a business gitu ya, gimana caranya membangun NTPS, apa yang lo lakukan sekarang, menonton video ini gitu. Oh misalnya lo ngelakuin itu semua, tapi nggak ada satu aksi kecil, ya itu semua cuma cerita yang pada akhirnya menjadi nol besar gitu. Jadi 5 hal tadi gitu ya, itu yang menurut gue perlu kalian lakukan gitu sebagai entrepreneur, terlebih untuk memulai sebuah bisnis gaming space untuk pertama kali. 5 hal ini kalau kalian benar-benar terapin gitu ya, kecil kemungkinannya gitu, atau mungkin hampir tidak mungkin tempat kalian itu sepi tanpa faktor X ya gitu. Ya faktor X itu kayak mungkin kebakaran atau mungkin apa segala macam gitu. Tanpa faktor X, kecil banget kemungkinan kalian untuk bisnisnya tuh nggak grow lah setidaknya gitu. Jadi ini yang bisa gue share di video kali ini gitu. Ini akan mengawali banyak video yang akan gue bikin juga ke depannya gitu. Karena ini adalah misi gue untuk sekarang, untuk bisa memberikan informasi gitu ya, supply informasi kepada kalian. Karena gue tahu banget demand-nya tuh gede banget gitu ya. Orang yang ingin menggeluti industri game ini di Indonesia, gue tahu berinya super gitu, gede banget gitu. Karena memang banyak yang nanya ke gue sebelum ini gitu ya, secara pribadi, gimana caranya gue bikin Ikuzo bisa sampai seperti ini gitu ya, gimana caranya gue udah punya planning untuk bikin NTPS, kira-kira bagusnya gimana gitu. Dan itu gak cuma satu gitu. Dan gue yakin di luar sana masih banyak banget yang penasaran akan hal tersebut gitu ya, bener-bener ingin serius untuk bisa mendalami industri ini. Gue support kalian gitu dengan cara ya ini yang gue bisa sekarang gitu. Kedepannya gue akan share lebih banyak lagi gitu. Gue gak takut rahasia dapur gue gitu ya untuk bisa di-share ke semua orang. Karena balik lagi, niat gue adalah untuk bisa membantu kalian untuk memenuhi gap informasi tentang industri ini gitu ya. Karena yang akan gue share ini bukan hal-hal teknis. Kalau teknis banyak lah YouTuber lain yang sharing, kayak misalnya gimana caranya mindahin file apa segala macam, itu banyak banget yang share. Tapi fundamental kayak gini gue
dikit banget gitu yang bikin, atau mungkin hampir nggak ada. Karena ya baik lagi seperti yang gue bilang, tanpa aksi kecil gitu ya, ya semuanya hanya nol besar. Dan video ini salah satu bentuk aksi kecil gue untuk bisa setidaknya membantu sedikit dari kalian untuk bisa berada di industri game yang masih panjang banget tuh ini masanya gitu. Kita nggak mau kayak warnet atau segala macam. Kita pengen tetap sustain sampai beberapa tahun ke depan. Dan gue tahu gue nggak bisa main sendiri gitu kan. Gue perlu banyak orang-orang di samping gue perlu banyak brand-brand yang memang komitmen untuk bisa membesarkan industri ini kembali gitu ya. So gue tunggu kabar baiknya. Mungkin kalian semua udah ada yang lagi planning atau mungkin baru kepikiran atau udah menjalankan tapi sistemnya masih perlu dirapihkan segala macam. Nanti kalian share aja ceritanya di komen di bawah. Nanti kalau misalnya ada saran topik obrolan yang bisa gue bahas lagi di video kedepannya, gue pasti akan bahas juga gitu. So, thank you buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.